kita masuk dalam latar belakang. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harafiah, yaitu ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga membedakan satu dengan yang lainnya. Pengertian identitas adalah gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Identitas juga merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Identitas berasal dari kata idem dalam bahasa Latin yang berarti sama. Dengan demikian, identitas mengandung makna kesamaan atau kesatuan dengan yang lain dalam suatu wilayah atau hal-hal tertentu. Selain mengandung makna kesamaan, identitas juga mengandung makna perbedaan. Kemudian kita masuk dalam pembahasan. Poin A, jenis-jenis teori identitas. Dalam penjelasan tentang teori identitas, mata kuliah agama suku ini ada beberapa identitas yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut. Pertama, teori identitas sosial. Teori identitas sosial adalah konseptualisasi yang mengakui bahwa cara kita memandang orang lain dan diri kita sendiri pada karakteristik unik kita dan keanggotaan kita dalam berbagai kelompok. Identitas sosial pada dasarnya berbicara tentang kelompok orang tersebut seperti warga negara tertentu, mahasiswa, atau universitas tertentu. Yang kedua, teori identitas kolektif. Konsep identitas kolektif sama seperti konsep dasar identitas yang berakar pada pengamatan bahwa interaksi antara dua atau kelompok aktor mengharuskan mereka ditempatkan atau diposisikan sebagai objek sosial. Identitas kolektif terlihat semakin jelas ketika seseorang secara bersama-sama dengan komunitasnya menjalankan ritual yang sama dan beragam atribut dan peranti yang menyertainya. Identitas kolektif bisa digali dari kesamaan suku, etnis, maupun agama. 3. Teori identitas budaya. Identitas budaya merupakan warisan dari para leluhur sejak masa lalu. Identitas budaya yang dimiliki oleh masing-masing kelompok etnis mengalami komplementasi yang mewujudkan kompetensi budaya yang digunakan sebagai wahana untuk membangun ikatan sosial. Teori identitas budaya merupakan teori yang paling sesuai untuk menganalisis fenomena yang berkaitan dengan praktik budaya yang diterapkan dalam ruang yang sama dan menimbulkan kesemarakan budaya untuk mewujudkan kehidupan bersama. Yang keempat, teori identitas agama. Identitas agama merupakan hal yang telah melekat pada diri seseorang dan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun itu. Karena identitas agama merupakan hak seseorang untuk memilih suatu keyakinan tertentu. Identitas agama juga berguna sebagai konstruksi status bagi seseorang dimanapun dia berada. Agama sendiri adalah sebuah identitas yang pasti dimiliki oleh semua orang atau individu. Indonesia memiliki beragam keyakinan agama, diantaranya adalah Hindu, Islam, Katolik, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Konsep kehidupan masyarakat multikultural diantaranya adalah mengakui dan menerima adanya keberagaman, baik perbedaan suku, umur, ras, gender, dan tentu saja perbedaan agama, serta menjunjung tinggi kebersamaan derajat dan keberagaman tersebut. Tidak berat sebelah, baik secara perseorangan, individu, maupun secara kelompok. Selanjutnya B. Hubungan antara identitas dan agama suku merupakan salah satu dimensi penting dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia yang multikultural. Keduanya berfungsi sebagai bentuk identitas sosial yang saling berinteraksi dalam membentuk struktur masyarakat. Identitas agama tidak hanya berperan sebagai sistem keyakinan personal, tetapi juga menjadi pilar moral dan etika dalam komunikasi sosial. Di sisi lain, identitas suku
memuat warisan budaya, bahasa, serta adat istiadat yang memperkuat ikatan sosial internal suatu kelompok. Dalam praktiknya, kedua identitas ini saling melengkapi, misalnya melalui ritual-ritual budaya yang syarat nilai religius, seperti rumah adat suku Timur yang tidak hanya mencerminkan budaya leluhur, tetapi juga nilai spiritual masyarakat. Namun, interaksi antara agama dan suku tidak selalu harmonis. Dalam konteks politik identitas, keduanya dapat menjadi alat mobilisasi sosial yang menyebabkan fragmentasi jika digunakan secara eksklusif. Konflik-konflik horizontal seringkali dipicu oleh ketegangan etno-religius yang berakar dari penguatan identitas kelompok dan kurangnya ruang interaksi antara identitas. Oleh karena itu, pendekatan multikultural dalam pendidikan dan kebijakan publik sangat diperlukan untuk membangun pemahaman lintas identitas melalui program pendidikan yang inklusif dan pendekatan etnopedagogi. Masyarakat dapat memahami bahwa baik agama maupun suku adalah keyakinan bersama, bukan sumber pemisah. Pada akhirnya, identitas agama dan suku harus dipahami sebagai dua kekuatan yang dapat memperkaya kehidupan sosial jika dikelola secara inklusif dan adil. Kombinasi keduanya bukan hanya menciptakan keberagaman, tetapi juga membuka peluang untuk dialog antar budaya dan toleransi antar umat. Dalam konteks ini, nilai-nilai lokal dan spiritualitasasi religius dapat bersatu untuk membentuk harmoni sosial yang berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan. Identitas baik personal maupun kolektif merupakan konstruksi sosial yang kompleks, terdiri atas identitas sosial, kolektif, budaya, dan agama. Teori-teori identitas menjelaskan bagaimana individu dan kelompok membangun jati diri melalui proses kategorisasi, identifikasi, dan perbandingan sosial. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, identitas agama dan suku saling berinteraksi dan membentuk struktur sosial. Terkadang harmonis, terkadang menimbulkan konflik jika digunakan secara eksklusif untuk mobilisasi politik. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika interaksi ini sangat krusial. Oleh karena itu, pendekatan multikultural dalam pendidikan dan kebijakan publik sangat penting untuk membangun pemahaman lintas identitas dan mencegah konflik horizontal. Masyarakat perlu memahami bahwa identitas agama dan suku merupakan kekayaan bersama yang dapat memperkaya kehidupan sosial jika dikelola secara inklusif dan adil, mendorong dialog antar budaya dan toleransi antar umat. Integrasi nilai-nilai lokal dan spiritualisasi religius dapat menciptakan harmonis sosial yang berkelanjutan.